Ditanya kepada Besar. Umar, kata Umar bin Khattab, aku ingin menghilangkan ngantuk dan mengusir setan. Nah ini betul juga gitu. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat akhirnya menjauhkan kita dari kebenaran agama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Semoga setiap apa yang kita niatkan, setiap apa yang kita lakukan selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Kadang di apa yang dikatakan sahabat, kadang iman kita ini naik, kadang iman kita ini turun. Kenapa kami kalau di sisimu ya Rasulullah, kuat iman kami. Kalau kami pulang ke rumah bertemu istri dan anak-anak kami, luntur iman kami, turun dia. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan engkau tetap akan kuat imannya sekalipun engkau tidak bersamaku. Itu kira-kira penjelasan Rasulullah kepada sahabat ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat lisan kita ini diringankan oleh Allah untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad banyak-banyak tiap hari, dan ini akan menjadi semakin mudahnya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa doa tidak akan sampai ke langit tanpa kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang akan kita bahas ini, kita kan sering dengar kalimat fitnah, fitnah. Dia memfitnah aku, dia memfitnah aku. Kalau di bahasa manusia, aku tidak melakukan itu, tapi dia ceritakan kepada orang, aku melakukan hal yang seperti yang dia ceritakan. Padahal aku sama sekali tidak melakukannya. Ini fitnah. Tapi sebetulnya fitnah itu artinya adalah cobaan. Jadi setiap apapun cobaan yang menimpa kita, ini adalah namanya fitnah. Maksudnya apa? Misalnya kita nih difitnah dengan kemiskinan, dicoba kita dengan kemiskinan. Ada orang yang bisa kuat imannya karena kemiskinannya, dia sabar, dia tabah, dia tidak melakukan hal-hal yang diingkari Allah, berarti dia berhasil melalui fitnah. Ada orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, nggak kuat dia. Dia langsung mengatakan Allah telah menghinakan aku. Maka orang seperti ini berarti dia sudah terfitnah. Karena tidak mungkin Allah akan menzolimi hambanya. Jadi inilah makna fitnah itu sebetulnya adalah cobaan. Kemudian fitnah itu setiap ujian yang menimpa kita. Apa sih bedanya cobaan dan ujian? Kalau cobaan itu, kalau bahasa umumnya, kita tuh sanggup ngangkat beban 50, dikasih 40, itu dicoba namanya. Tapi kalau ujian kita sanggupnya 50, nah dikasihnya tuh 50, seimbang. Nah ini kan agak berat ini. Nah ini namanya ujian. Nah kalau kita lolos, misalnya kita mikir, kenapa ya aku diuji Allah kok berat banget gitu, umur udah lewat, tapi belum nikah misalnya gitu. Itu kan udah tahap ujian tuh, berat itu kan. Usia kita kawan-kawan udah pada nikah, udah ada punya anak, kita belum. Ini kita diuji oleh Allah. Siapa yang berhasil melalui ujian itu, dia akan berpikir, mungkin aku belum memantaskan diri. Pantasin diri, introspeksi diri, apa yang kurang di diri aku ini gitu. Kenapa kok susah jodoh? Karena nggak mungkin Allah nggak ngasih aku gitu. Nah begitu dia lolos, dia minta ampun kepada Allah, dia udah introspeksi diri. Nah karena biasanya kalau udah lewat umur itu belum nikah, ada yang salah nih di diri kita ini. Mungkin kita ketus, mungkin tidak menyenangkan. Nah makanya kita jadilah orang yang menyenangkan. Misal selama ini sholat udah rajin tapi senyum susah. Jadi tidak asik ketika diajak orang ngobrol merajuk, misal gampang tersinggung, mudah baperan. Nah itu dirubah dulu tuh. Nah, minta ampun kepada Allah,
maka ujian itu akan dilewatin oleh Allah, berhasil dari fitnah. Berarti dia tidak terfitnah oleh ujiannya. Kalau orang yang berhasil terfitnah, udahlah, nggak usah dipikirkan betul jodohnya lagi, terserah aja, aku mau sendiri aja. Nah, itu berarti gagal melalui fitnah. Nah, ruang lingkup fitnah ini termasuk harta. Nah, orang banyak terfitnah oleh harta. Karena harta, akhirnya dia terfitnah untuk menipu orang, untuk melakukan penggelapan, untuk melakukan penipuan. Nah, jadi dia udah dibilangnya nih, kau carikan orang yang beli mobil aku. Nanti pokoknya kalau laku, aku akan kasih kau persenan gitu. Jadi dicarilah sama orang ini. Nah, carinya pembeli, dapat pembeli. Lupa pas sudah jual beli ngilang yang mau janji ngasih persen. Aku bukan nggak mau ngasih, rupanya nggak sesuai harganya. Nah, ini terfitnah berarti oleh harta. Atau pedagang rela kita menipu konsumen, barang buruk kita bilang bagus. Nah, ini berarti kita terfitnah oleh harta gitu. Atau orang yang terfitnah oleh harta itu, dia akan melakukan apa saja asalkan dia mendapatkan harta. Berarti harta sudah memfitnah. Kayak Korun kan, Korun terfitnah oleh harta. Dulu miskin baik, taat ibadah. Begitu kaya, Korun melawan justru kepada Nabi Musa alaihissalam. Bisa ada orang terfitnah oleh anak-anaknya. Gara-gara anak akhirnya lalai dari mengingat Allah. Kemudian gara anak-anak dia rela melakukan apa saja, sehingga itu akan jelek bagi anak. Misal gini, game nggak bagus, tapi supaya anak ini nggak ribut, dikasih oleh orang tuanya main game. Kadang di masjid tuh, dia maksudnya mendiamkan anaknya, tapi dia nggak tahu bahwa suara game itu mengganggu orang sholat. Main apa namanya? Nggak ngerti juga, pokoknya bunyi-bunyi letusan-letusan ribut lah. Nah, maksudnya baik, berarti dia terfitnah oleh anaknya. Nah, gara-gara anaknya, sebetulnya dia tidak tahu, dia mendiamkan anaknya, tapi orang lain yang terganggu. Untuk supaya anak diam, dikasih lagi HP, main. Akhirnya, anak ini contohnya di Korea aja, sudah ada karantina khusus anak pecandu game. Nah, kan berarti udah berbahaya itu. Ada kemarin saya lihat ini, tontonan di YouTube, sampai disuapin makan di warnet karena anak itu tidak pernah keluar dari warnet, sibuk dia main game. Nah, ini kan udah berbahaya nih, berarti dia terfitnah oleh anak. Kemudian fitnah ini adalah kekafiran. Nah, kita mengingkari Allah berarti kita terfitnah oleh kekafiran, sehingga kita tidak mempercayai Allah, kita mengingkari keberadaan Allah, kita akhirnya tidak takut berbuat dosa karena kita menganggap Allah tidak melihat. Berarti ini kita terfitnah oleh keingkaran atau kekafiran. Nah, fitnah ini bisa pula ada disebut perbedaan pendapat antara manusia. Kita berbeda pendapat sama orang lain biasa gitu. Cuman bisa orang terfitnah. Misalnya gini nih, imam masjid yang satu zikirnya bersama, ini dalilnya. Imam masjid yang kedua zikirnya sendiri-sendiri, ini pula dalilnya. Berbeda kan biasa kan, tetapi jangan sampai perbedaan ini akhirnya saling menghina. Berarti dia sudah terfitnah oleh perbedaan pendapat. Makanya nih hati-hati nih, kita yang udah di masjid jangan sampai terfitnah. Gara-gara perbedaan pendapat kita akhirnya melakukan sesuatu yang haram. Menghina muslim haram, memaki sesama muslim haram. Jadi jangan sampai kita terfitnah oleh perbedaan. Jadi kalau Umar bin Khattab baca Qur'annya kan suaranya gede. Kalau Abu Bakar Siddiq baca Qur'annya suaranya halus. Ditanya oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, kenapa kau membaca Al-Quran suaramu tidak terdengar? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah itu kan maha mendengar ya Rasulullah. Tidak dengar pun suaraku, Allah pasti dengar. Betul juga. Ditanya kepada Umar, wahai Umar, mengapa kau membaca Al-Quran suaramu besar? Kata Umar bin Khattab, aku ingin menghilangkan ngantuk dan mengusir setan. Nah, ini betul juga gitu. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat akhirnya menjauhkan kita dari kebenaran agama. Intinya fitnah itu segala sesuatu yang membuat kita buruk sangka kepada Allah, menjauh dari Allah. Nah, ini yang dikatakan fitnah.
Ini kita contoh sekarang. COVID-19. COVID-19 ini termasuk fitnah akhir zaman. Dia ada, dia nyata, tetapi dia bisa membuat fitnah. Nah, contohnya nih ya, dia membuat fitnah akhirnya. Bagaimana COVID-19 ini membuat masjid ditutup dengan alasan COVID. Ini kan terfitnah COVID-nya nih. Sampai orang dulu semua masjid ditutup. Disemprot. Berarti kan terfitnah kan gara-gara COVID. Padahal dia tidaklah sebegitu betul gitu. Sudah ada perbedaan pendapat para ahli dalam masalah COVID ini. Nah, cuman yang ini berkeras, akhirnya terfitnah. Rumah ibadah semua tutup, gereja apa semua tutup. Seolah-olah di sanalah tempat akan terjadinya fitnah COVID ini. Nah, masjid ditutup alasan COVID. Orang berkumpul untuk mengadakan pengajian, bahaya COVID. Nah, kena fitnah lagi COVID nih. Mungkin COVID itu kalau ngomong aku kaku aja kena, terus aku nggak ada kayak gitu betul gitu kan, memang terbukti nggak seperti itu betul gitu. Dia bukanlah hal yang sudah dikatakan oleh para ahli juga gitu. Dia bukan mati, tapi bukti banyak orang mati terfitnah. Nah, misalnya orang Islam satu orang berbuat buruk, akhirnya terfitnah orang Islam yang lain. Orang bercadar satu jelek perangainya, akhir semua yang lain kena gitu. Itu tuh maksudnya yang terfitnah gitu. Kemudian apalagi orang yang sakit pun, nah, kadang dia tidak COVID, difitnah COVID. Nah, jadi sampai orang mikir gini, bahaya juga nih kalau kita sekarang berobat ke rumah sakit, nanti bisa jadi COVID. Karena gini.